Di sini kami akan mereview jurnal, formulasi, dan uji stabilitas sediaan sirup anti alergi dengan bahan aktif kloropheniramin maleat atau CTM. Kami dari kelompok 10, yaitu ada Zelia Anjani, Indri Adelia Putri, Zulia Intanintami, dan Badiatus Solihah. Belakang, sirup adalah sediaan cair yang berupa larutan yang mengandung sakrosa, kecuali dinyatakan lain kadar sakrosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66,0% dalam Farmakologi Indonesia 3/1979. Sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula lain yang berkadar tinggi. Atau sirup simplex adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain dalam Debcast RI 1979. Sirup terdiri dari zat-zat aktif, pelarut, pemanis, zat penstabil, pengawet, pengental, pewarna, pewangi, perasa, dan pengisotonis. Berdasarkan fungsinya, sirup dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu medicated sirup atau sirup obat dan flavored sirup atau sirup pembawa. Sirup obat berupa obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain yang serupa, preparat yang sudah distandarisasi. Contohnya sirup CTM, paracetamol. Sirup pembawa biasanya mengandung berbagai bahan aromatis atau rasa enak yang digunakan sebagai larutan pembawa atau pemberi rasa. Salah satunya contohnya adalah Sirupus simplex, Ansel 1989. Pembuatan sediaan sirup dibagi menjadi dua, yaitu cara pemanasan dan cara agitasi. Apabila menggunakan cara pemanasan cepat merupakan salah satu kelebihan dari pembuatan sirup dengan cara pemanasan. Cara agitasi dimaksudkan untuk memberikan ruang kepada bahan-bahan pada proses agitasi atau pengocokan. Kelebihan cara ini adalah tercapainya stabilitas maksimum dan digunakan untuk bahan yang tidak stabil pemanasannya. Arif 1996. Catatan mutu dalam pembuatan sediaan sirup yaitu: pertama, kadar gula dalam sirup pada suhu kamar maksimum 65%. Sakrosa. Bila lebih tinggi akan terjadi pengkristalan, tetapi bila lebih rendah dari 60%, sirup akan membusuk. 2. Pada penyimpanan dapat terjadi inversi dalam sakrosa atau pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Dan apabila sirup yang bereaksi asam inversi dapat terjadi lebih cepat. 3. Pada sirup yang mengandung sakrosa 60% atau lebih, sirup tidak dapat ditumbuhi jamur, meskipun jamur tidak mati. 4. Untuk mencegah sirup tidak menjadi busuk, dapat ditambahkan bahan pengawet, misalnya nipagin. 5. Maksud menyerkai pada sirup adalah untuk memperoleh sirup yang jernih. Voigt R 1991 dan persyaratan mutu lainnya. Berikut merupakan tabel formulasi sediaan sirup. Selanjutnya, saya Indri Adelia Putri akan menjelaskan mengenai metode pembuatan sirup. Dalam praktikum kali ini, pembuatan sirup menggunakan metode agitasi tanpa pemanasan, yaitu sirup dibuat dengan melarutkan sukrosa. Sirup dalam skala volume yang kecil dapat dibuat dengan metode ini. Di dalam pembuatan kali ini, sukrosa dilarutkan dalam propilen glikol dan aduk hingga homogen. Kemudian, CTM dan campuran sukrosa propilen diaduk sampai homogen juga. Sukrosa akan lebih lama larut bila menggunakan metode ini dibandingkan bantuan pemanasan, tetapi stabil produk yang dihasilkan akan lebih maksimal. Fungsi dari masing-masing bahan yaitu kloropheniramin maleat berfungsi untuk meredakan gejala alergi, batuk pilek, dan rinitis alergi. Kemudian propilen glikol digunakan sebagai pelarut dan pembawa zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air.
Kemudian sukrosa berfungsi untuk mempermanis sirup. Asam sitrat digunakan untuk memberikan rasa pada sirup serta penyeimbang rasa antara rasa manis dari buah dan rasa asam yang ingin dihasilkan, sehingga menghasilkan komposisi perpaduan rasa yang seimbang. Kemudian minyak esensial jeruk berfungsi sebagai penguat imunitas. Sunset yellow berfungsi untuk memberikan warna pada sirup. Dan aquades berfungsi untuk pelarut. Dan natrium sitrat berfungsi sebagai pengatur keasaman seperti citric acid atau citrun, dapat digunakan sebagai pengawet dan pemberi flavor. Selanjutnya yaitu evaluasi sifat fisik sediaan. Nomor 1 yaitu uji organoleptis. Untuk uji organoleptis meliputi penglihatan, peraba, pembau, pengecap atau perasa. Di sini penglihatan meliputi homogenitas sirup yang dihasilkan, pembau meliputi aroma atau bau dari sirup sudah memenuhi standar atau sudah memenuhi keinginan formulasi. Untuk pengecap atau perasa, rasa sudah pas dengan formulasi dan syarat yang ditentukan untuk sirup. Yang kedua yaitu penetapan pH. Penetapan pH di sini dilakukan dengan alat pH meter. Cara melakukannya yaitu mengkalibrasi alat pH meter dengan larutan penyangga sesuai dengan instruksi kerja alat setiap kali akan digunakan. Contoh uji mempunyai suhu yang tinggi, harus dikondisikan dalam suhu ruangan, lalu dikeringkan dengan kertas tisu, dan elektroda harus dibilas dengan air suling. Setelah dibilas dengan air suling, elektroda bisa dibilas dengan contoh uji. Lalu celupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai pH meter menunjukkan pembacaan yang tetap. Catat hasil pembacaan skala pada tampilan dari pH meter. Yang ketiga yaitu uji kejernihan. Uji kejernihan di sediaan sirup ini dilakukan secara visual oleh praktikan dengan mengamati sediaan. Hasil uji sediaan sirup seharusnya jernih, tidak mengandung pengotor di dalamnya, tidak mengandung pengendap. Selanjutnya yaitu bobot jenis. Bobot jenis di sini dilakukan dengan alat piknometer yang sudah dibersihkan dan kering. Cara melakukannya yaitu timbang piknometer kosong, lalu isi dengan air suling. Bagian luar piknometer dilap sampai kering dan ditimbang. Buang air suling, lalu keringkan piknometer sampai bersih dan isi dengan cairan yang akan diukur bobot jenisnya. Diukur bobot jenisnya pada piknometer dilakukan pada suhu yang sama saat pengukuran air suling dan timbang dengan piknometer. Lalu setelah ditimbang, amati dan tulis bobot jenis cairan dan hitung hasil dari